Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi tugas pertemuan 7 mengenai metode dan distribusi sampling, di mana tugas ini merupakan salah satu penugasan dalam mata kuliah Komputasi Numerik dan Statistik IKI 4 tahun 2021 yang diajarkan oleh Ibu Suli Setiawati M.In. Untuk pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aldi Nail dari kelas IKI 4 tahun 2021 dengan NIM 19034311010. Untuk urusan materi pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar, metode sampling, distribusi sampling, dan contoh soal. Di mana pada konsep dasar saya akan menjelaskan terkait dengan penjelasan hubungan sampel dan populasi, dan pada metode sampling saya akan menjelaskan mengenai metode atau penerikan sampel. Kemudian ada distribusi sampling, di sini saya akan menjelaskan definisi dan macam distribusi sampling yang ada. Kemudian ada contoh soal terkait dengan distribusi sampling. Kita lanjut ke materi yang pertama mengenai konsep dasar atau penjelasan mengenai hubungan sampel dan populasi. Di mana pada secara konsep dasar, populasi merupakan suatu kumpulan dari semua kemungkinan yang mungkin. Bisa orang-orang, bisa benda-benda dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian suatu peneliti. Dan kita lihat di sini sampel merupakan cuplikan yang diambil dari populasi, sehingga sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian dari peneliti, di mana pada sampel ini mewakili keseluruhan dari populasi yang ada. Sehingga kita bisa lihat di sini, populasi merupakan keseluruhan dari semua perhatian dari peneliti, dan sampel merupakan suatu bagian yang mewakili perhatian dari peneliti atau sebagian cuplikan dari populasi. Oke, kita lanjut ke pengelaksan populasi, di mana populasi terdiri dari dua, yaitu populasi terbatas dan populasi terbatas. Di mana populasi terbatas merupakan populasi yang besarannya terbatas berukuran N, di mana masih bisa dihitung oleh peneliti, misalkan populasi Bank di Indonesia, di mana jumlahnya itu bisa terhitung oleh peneliti. Sedangkan ada juga populasi terbatas, di mana yang populasi tersebut nilainya itu berkembang secara terus-menerus menuju tak hingga. Sehingga pendekatan yang dilakukan oleh populasi terbatas ini berbeda dengan populasi terbatas. Oke, kita lanjut sekarang ke pengklasifikasian sampel, di mana populasi saja bisa diklasifikasikan hingga sampel bisa diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan pemilihan sedemikian rupa oleh penelitinya, di mana ada dua sampel, yaitu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Di mana ada sampel probabilitas, suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa, sehingga masing-masing anggota populasi memiliki peluang atau probabilitas yang sama dalam suatu penelitian. Sedangkan untuk sampel non-probabilitas merupakan suatu sampel yang sedemikian rupa dipilih atau dicuplik oleh peneliti, sehingga tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama dalam suatu penelitian atau dalam suatu riset. Kita lanjut ke metode sampling. Metode sampling di sini merupakan suatu metode atau teknik yang dilakukan untuk mengambil suatu sampel dalam suatu populasi. Dari mana pengambilan ini juga metode bergantung dengan jenis sampelnya, sebagaimana yang saya jelaskan pada pengklasifikasian sampel sebelumnya, yaitu sampel probabilitas dan non-probabilitas. Untuk sampel probabilitas sendiri, ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling, di mana pada pengambilan sampel ini, peneliti atau pemilih data atau pengambil data mengambil sampel secara acak tanpa memperhatikan strata atau subbab atau klasifikasi tertentu dalam suatu populasi, sehingga diambil secara acak. Misalkan kita lihat di sini, pengambilan atau penarikan sampel acak itu dari 1 sampai 15 diambil secara acak pada 3, 2, 10, dan 14. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua pada pengambilan metode sampling probabilitas. Yang kedua adalah penarikan sampel acak terstruktur atau stratified random sampling, di mana pada penarikan sampel ini
digunakan pengambilan airplay tapi disusun dalam suatu subbab atau pengklasifikasian tertentu, di mana pada kita lihat di sini ada beberapa pengklasifikasian tertentu, di mana pada warna hijau diklasifikasikan dan pada merah diklasifikasikan suatu data, di mana kita bisa lihat di sini bahwa pengambilan sampel secara acak tetapi berdasarkan suatu klasifikasi tertentu. Kita lanjut ke penarikan sampel selanjutnya, yaitu penarikan sampel klaster. Di mana penarikan sampel klaster merupakan suatu penarikan sampel dari suatu populasi dari beberapa pengklasifikasian, sehingga setiap klaster memiliki masing-masing dari pengklasifikasian tersebut. Di mana kita bisa melihat di sini, dari populasi ini, diambil populasi hijau dan merah, diambil beberapa klaster sampel, di mana terdiri dari 2 merah, 1 hijau, 2 hijau, 1 merah, dan 1 hijau, 2 merah. Kita lihat di sini bahwa dalam populasi hijau dan merah diambil beberapa sampel klaster yang mewakili dari beberapa pengklasifikasian tersebut. Kita lanjut ke pada sampel non-probabilitas, di mana pada sampel non-probabilitas ada beberapa metode tertentu juga. Yang pertama ialah penarikan sampel sistematis. Penarikan sampel sistematis merupakan suatu penarikan apabila setiap anggota atau setiap pada suatu sampel tersebut diambil secara sistematis berdasarkan interval tertentu, di mana kita bisa melihat di sini pada gambar. Di sini diambil pada interval tertentu, seperti hijau, ini intervalnya naik 2, kemudian naik interval 2 lagi, dan naik interval 2 lagi, di mana ada suatu sistematis atau interval tertentu dalam suatu pengambilan sampel, atau bisa dalam hal yang lain, misalkan dari ukurannya, dari besar ke kecil, atau kecil ke besar, atau sebaliknya, seperti itu, untuk menganalikan sampel sistematis pada sampel non-probabilitas. Untuk selanjutnya adalah penarikan sampel kuota. Sampel kuota merupakan suatu penarikan sampel di mana sampel pada non-probabilitas di mana ditentukan suatu kuota untuk kuota pada suatu sampel. Sehingga kita bisa lihat contoh di sini, apabila dibutuhkan dari suatu populasi di sini dibutuhkan suatu kuota dengan sampel klasifikasi laki-laki dengan di bawah umur 50 tahun, maka sampel tersebut sesuai dengan kuota tersebut, di mana didapatkan 4 nilai dalam sampel tersebut. Kita lanjut ke penarikan sampel purposive atau purposive sampling, di mana pada penarikan sampel purposive atau purposive sampling ini, penarikan sampel non-probabilitas berdasarkan pada suatu tujuan tertentu atau berdasarkan adanya suatu klasifikasi tertentu yang dirancangkan oleh suatu peneliti, di mana kita bisa melihat di sini suatu populasi yang beraneka ragam bisa dalam purposive sampel, di mana pengklasifikasian itu tertentu pada pengklasifikasian dari risetnya sendiri. Kita lanjut. Setiap penarikan atau metode penarikan sampel tentunya ada suatu kesalahan, di mana biasa disebut sebagai kesalahan penarikan sampel. Di mana kesalahan penarikan sampel ini merupakan suatu perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter pada populasi. Sehingga dalam suatu metode penarikan sampel tentunya akan ada suatu perbedaan antara nilai statistik sampel dan populasi, di mana hal ini seharusnya dikurangi oleh atau diminimalisir oleh peneliti. Banyak literatur yang menentukan penentuan pengambilan sampel, misalnya menggunakan tabel Ricci. Di mana tabel Ricci ini menentukan suatu jumlah populasi dan jumlah sampel yang diperlukan dengan atas kesalahan 5%. Sehingga bisa kita lihat dengan menggunakan tabel Ricci, kesalahan pengambilan sampel itu ada pada nilai 5%. Untuk pembacaan tabel Ricci sendiri, seperti ini. Ketika kita menggunakan populasi sebanyak 10, maka sampel yang harus digunakan ialah 10. Dan ketika kita menggunakan
populasi sebanyak 100.000, untuk sampel yang digunakan ialah 384. Seperti itu pembacaannya. Dengan nilai kesalahan 5%. Kita lanjut. Untuk materi ketiga yaitu distribusi sampling. Distribusi sampling itu apa sih? Sebenarnya distribusi sampling itu merupakan distribusi probabilitas atau peluang yang terdiri dari semua kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tersebut yang dipilih dari populasi, sehingga bisa didefinisikan distribusi sampling merupakan suatu distribusi peluang dari antara kemungkinan yang ada pada rata-rata hitung suatu sampel dengan populasinya. Untuk macam distribusi sampling yang pertama ada distribusi sampling rata-rata atau harga min, di mana ketika kita ingin melakukan suatu distribusi sampling rata-rata atau harga min, perlu dipastikan bahwa nilai rata-rata pada sampel 1 tidak sama dengan nilai rata-rata sampel 2 dan tidak sama dengan nilai rata-rata sampel 3 dan seterusnya. Di mana pada distribusi sampel rata-rata merupakan distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel yang ada pada populasi, di mana pada distribusi sampel rata-rata didasarkan pada populasi, apakah populasi terbatas atau tidak terbatas. Ketika populasi itu terbatas, maka ketika populasi terbatas dan pengambilan sampelnya dengan pengembalian, maka besarnya mu x bar sama dengan mu, atau kita bisa di sini artikan bahwa rata-rata pada sampel sama dengan rata-rata populasi, di mana standar deviasi dari rata-rata sampel sama dengan standar deviasi dari populasi dibagi dengan akar dari banyaknya sampel yang diambil. Dan pada pengambilan sampel tanpa pengembalian, kita lihat di sini bahwa mu x bar sama dengan mu, atau rata-rata dari sampel sama dengan rata-rata dari populasi, di mana standar deviasi dari x bar atau rata-rata dari sampel sama dengan standar deviasi dari populasi dibagi akar dari n merupakan jumlah sampel yang diambil dari populasi, diakarkan n atau jumlah populasi dibagi dengan n jumlah sampel per jumlah populasi dikurang 1. Kemudian ketika populasi terbatas atau n besar sekali relatif terhadap n, atau perbandingan antara jumlah sampel yang diambil per jumlah populasi kurang dari sama dengan 5%, maka berlaku seperti berikut, di mana ketika pengambilan sampel dengan pengembalian, maka nilainya Z atau nilai Z score-nya sama dengan X bar min mu per standar deviasi dari X bar. Dan atau kita bisa tuliskan sebagai berikut, Z sama dengan X bar min mu per standar deviasi per akar n kecil, di mana pada X bar merupakan rata-rata dari sampel, kemudian rata-rata dari populasi, mu merupakan rata-rata dari sampel, ini merupakan standar deviasi dari populasi, dan n di sini merupakan jumlah sampel yang diambil. Dan ketika pengambilan sampel tanpa pengembalian, maka nilai Z score sama dengan X besar X bar min mu per standar deviasi per akar n dikali akar n besar min n kecil per n besar min 1. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa pada macam distribusi sampling, pada distribusi rata-rata terbagi dua, ketika populasinya terbatas dan tidak terbatas. Yang kedua ada distribusi sampling atau distribusi sampling proporsi, di mana kita harus pastikan bahwa ketika kita melakukan distribusi sampling proporsi, nilainya proporsi P pada sampel 1 tidak sama dengan proporsi sampel 2, dan tidak sama dengan proporsi sampel 3, dan seterusnya. Di mana proporsi pada populasi sendiri diwakilkan dengan huruf P kecil, di mana X
per N, dan proporsi dari populasi, untuk proporsi dari populasi yang diwakilkan dengan huruf P besar sama dengan X per N besar, dan proporsi dari sampel diwakilkan dengan huruf P kecil sama dengan X per N kecil. Dan distribusi sampling proporsi merupakan suatu distribusi proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari suatu populasi. Pada suatu distribusi sampling proporsi, berlaku hal sebagai berikut. Untuk pengambilan sampel dengan pengembalian atau jika populasinya besar, di mana perbandingan antara jumlah sampel dan jumlah populasi kurang dari sama dengan 5%, berlaku sebagai berikut. Mu P sama dengan P besar atau standar deviasi dari P besar sama dengan akar P besar dalam kurung 1 min P per N, di mana N merupakan jumlah sampel yang diambil. Dengan keterangan P sama dengan proporsi kejadian sukses dan Q sama dengan proporsi kejadian gagal atau 1 min P. Kita lanjut. Untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian atau jika ukuran populasi kecil, di mana perbandingan sampel yang diambil dibanding populasi lebih dari 5%, maka berlaku persamaan sebagai berikut, di mana mu P sama dengan P, standar deviasi P sama dengan akar PQ per N kecil, dikalikan dengan akar N besar min N kecil per N besar min 1. Di mana sebagaimana dijelaskan tadi, P sama dengan proporsi kejadian sukses dan Q sama dengan proporsi kejadian gagal. 1 dikurangi dengan P. Kemudian untuk hal tersebut bisa kita gambarkan dalam suatu daftar distribusi normal. Untuk distribusi sampling proporsi dapat ditentukan dengan nilai Z-score, di mana nilainya sama dengan P kecil min P besar per standar deviasi dari P atau pada sampel. Kemudian ada distribusi sampling deviasi, di mana pada distribusi sampling deviasi kita harus pastikan bahwa deviasi dari sampel 1 tidak sama dengan sampling deviasi 2 dan tidak sama dengan sampling deviasi 3 dan seterusnya. Di mana pada distribusi sampling deviasi ada 2, yaitu pada beda 2 serata, di mana ketika perbandingan antara X1 bar min X2 bar tidak sama dengan X1 bar min X2 bar pada sampel 1 dan pada sampel 2. Di mana pada distribusi ini merupakan distribusi dari perbedaan 2 besaran ternyata yang muncul dari sampel-sampel 2 populasi. Di mana kita bisa melihat pada persamaan di bawah bahwa besarnya rata-rata dari X1 bar min X2 bar sama dengan rata-rata atau min 1 min min 2 atau standar deviasinya pangkat 2 sama dengan standar deviasi 1 pangkat 2 per N1 ditambah standar deviasi 2 pangkat 2 per N2. Dan bisa kita nyatakan dalam bahwa variabel dalam suatu normal standar Z, di mana nilai Z-score-nya sama dengan X1 bar min X2 bar min mu1 min mu2 per akar dari standar deviasi 1 pangkat 2 per N1 ditambah standar deviasi 2 pangkat 2 per N2. Dan kedua ialah beda 2 proporsi. Beda 2 proporsi ini kita harus pastikan bahwa perbandingan antara 2 proporsi persentase yang muncul dari sampel-sampel 2 populasi itu berbeda, atau kita bisa ini nilai P1 min P2 tidak sama dengan P1 min P2 pada sampel 1 dan sampel 2 dan seterusnya, di mana pada rata-ratanya merupakan rata-rata dari P1 min P2 sama dengan P1 besar min P2 besar, dan simpangan bakunya merupakan simpangan baku dari P1 min P2 merupakan akar dari P1 dalam kurung 1 min P1 per N1 ditambah P2 1 min P2 per N2. Jika kita bisa mengasumsikan bahwa N1 dan N2 ini cukup besar, maka distribusi sampling proporsi ini bakal mendekati suatu distribusi normal dengan nilai Z-score random standarnya ialah P1 min P2 min dalam kurung P1 besar min P2 besar per standar deviasi P1 min P2. Kita lanjut ke contoh soal saja untuk memahami dari penjelasan tadi dari distribusi sampling. Yang pertama ialah pada distribusi sampling serata, di mana dalam suatu soal kita mengetahui bahwa dalam suatu populasi dengan N sama dengan 10, yakni terdiri dari angka-angka 98 sebagai berikut. Jika dihitung, maka populasi tersebut memiliki mu 98 dan standar deviasi 0,52.
Jika kita mengambil 2 sampel, maka kita harus menghitung mean atau mean of means dan standar deviasi atau standar error of the means. Berdasarkan sampel, kita bisa berdasarkan sampel atau soal yang kita bisa lihat di sini bahwa populasinya N besar sama dengan 10 dan N kecilnya sama dengan 2. Karena kita mengambil 2 sampel dan populasi tersebut memiliki 198 dan standar deviasi 0,52. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Diketahui bahwa ketika kita mencari dari distribusi sampling rata, kita harus mengetahui bahwa populasi ini besar atau kecil dengan membandingkan banyaknya pengambilan sampel dibandingkan dengan populasi. Kita lihat di sini bahwa 2 dibagi 10 atau N kecil dibagi N besar sama 0,2. Dan nilainya itu lebih dari 0,05, maka pengambilan sampel dapat dilakukan tanpa pengembalian. Di mana banyaknya sampel ini kita menggunakan prinsip kombinasi, di mana tidak memperhatikan urutan, di mana kombinasi 2 dari 10, maka kita mendapatkan 45 sampel. Di mana 45 sampel ini kita bisa melihat dari tabel pada slide berikut, di mana sampel tersebut ada 45 sampel dengan sigma rata dari semua jumlah sampel yang didapat sebanyak 4.410. Untuk langkah selanjutnya, kita harus mengetahui besarnya nilai rata-rata populasi dari sampel yang didapatkan dengan mengalihkan 1 per kombinasi yang tadi kita dapatkan dikali dengan jumlahnya rata-rata yang kita dapatkan, di mana 1 per 45 dikali 4.410 kita dapatkan 98. Maka kita bisa dapatkan di sini bahwa standar kesalahan dari pengambilan sampel ini hampir tidak ada, karena dari rata-rata dari yang kita dapatkan hampir sama dengan soal di mana populasi tersebut menunjukkan 98 dan rata-rata yang kita dapatkan dari persamaan merupakan 98. Dan standar deviasinya sendiri kita berdasarkan rumus tadi, di mana rata-rata X bar sama dengan rata, di mana standar deviasi X bar sama dengan standar deviasi per akar N dikali akar N besar min N per N besar min 1. Di mana ketika min ini 0,78 itu didapatkan dari hasil ini, hasil dari tabel berikut, per akar 2, karena kita mengambil 2 sampel dikali akar 10 min 2 per 10 min 1. Kita mendapatkan standar deviasinya 0,52. Maka nilai tersebut sama dengan pada soal di mana standar deviasi pada populasi sebesar 0,52. Kemudian kita lanjut untuk distribusi sampling proporsi, di mana pada soal ini sebagai berikut, ada 6 anggota populasi, di mana 3-nya perokok dan 3-nya lain yang lainnya bukan perokok. Apabila di sampel merupakan anggota 3 orang, proporsi atau banyaknya sampel ketiganya anggota perokok, 2 perokok, dan 1 bukan perokok, 1 perokok, 2 bukan perokok, dan ketiganya anggota sampel bukan perokok dapat diketahui tanpa pengembalian. Maka kita dapat menggunakan cara seperti tadi dengan mengetahui berapa banyaknya sampel dengan menggunakan kombinasi, di mana kita mengambil 3 sampel dari 6 populasi yang ada, yaitu kombinasi 3 dari 6, kita mendapatkan 20 sampel, di mana kita mengasumsikan individu pada populasi ini pada huruf A sampai M. Di mana kita bisa lihat di sini ada kombinasinya 20, dan distribusi proporsinya kita bisa lihat di sini dengan menggunakan rumus yang tadi dengan menggunakan probabilitas, di mana kita bisa mendapatkan di sini X-nya sama dengan 3 perokok dan 0 bukan perokok, 2 perokok, 1 bukan perokok, 1 perokok, 2 bukan perokok, dan 0 perokok dan 3 bukan perokok. Di mana proporsi sampelnya atau kita bandingkan X per N-nya, untuk yang tabel pertama kita lihat di sini sebentar. 1, 0,67, 0,3, dan 0. Di mana frekuensi sendiri ada 20 dan probabilitasnya ada 1. Kita lanjut ke distribusi sampling deviasi beda 2 rata-rata. Di sini kita didapatkan soal dengan adanya beda 2 rata-rata dari suatu lampu pijam merek ampuh dengan yang daya tahan pertama 4.500 jam dengan deviasi standar 500 jam,
Dan lampu merek baik memiliki rata daya tahan 4000 jam dengan deviasi standar 400 jam. Jika diambil sampel masing-masing 100 buah lampu pijar dan diteliti berapa probabilitas bahwa selisih rata daya tahan kedua lampu pijar tersebut lebih besar dari 600 jam. Kita lihat di sini berdasarkan rumus untuk distribusi deviasi beda dua rata, rumusnya sebagai berikut, di mana rata-rata X1 bar min X2 bar sama dengan rata-rata 1 min rata-rata 2, di mana kita dapatkan rata-rata dari yang pertama 4.500 dan yang kedua itu 4.000. Sehingga ketika dikurangi dapatnya 5.000, dan kita harus mengetahui nih, beda dua rata itu standar deviasinya berapa. Kita menggunakan rumus sebagai berikut, dan didapatkan nilai 64. Dan 5.564. Dan ketika kita sudah mendapatkan nilai rata-rata dan standar deviasi, kita dapat menentukan suatu distribusi normal dengan menggambarkan kurvanya. Kita mencari dengan persamaan yang tidak sampaikan sebelumnya, di mana Z atau nilai Z score sama dengan X1 bar min X2 bar dikurang rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 dalam kurung per akar standar deviasi 1 pangkat 2 per N1 kecil tambah standar deviasi 2 per N2, di mana didapatkan nilai 1,56. Dan kita melihat dari kurvanya kita gambarkan untuk nilai 1,56 Z-score-nya itu 0,9406. Dan sedangkan kita mencari nilai yang berada di sebelah kanan kurva, sebelah kanan dari ini. Kita lihat di sini. Maka proporsinya peluang itu 1 dikurang 0,9406 atau sekitar 0,0594, sekitar 5,94%. Sehingga probabilitas bahwa selisih rata-rata daya tahan kedua lampu pijar tersebut lebih dari 600 jam sebesar 5,94% berdasarkan rumus distribusi sampling deviasi beda dua rata-rata. Selanjutnya adalah distribusi sampling deviasi beda dua proporsi, di mana kita lihat di sini soal sebagai berikut, 35 pelamar kerja diterima bekerja di Bank Unggul. Mereka tahun sebelumnya pernah melamar tapi tidak diterima. Sebanyak 30% dari pelamar kerja yang belum pernah melamar di tahun sebelumnya, tahun ini terima di bank tersebut. Apabila diambil sampel random sebanyak 250 pelamar, baik yang belum pernah melamar atau yang sudah, berapa probabilitas bahwa beda proporsi yang pernah melamar dan akhirnya diterima tahun ini dengan yang belum pernah melamar yang juga diterima adalah kurang dari 2%. Kita langsung saja mengetahui dari soal berikut. Kita lihat sini bahwa P1 merupakan proporsi pelamar yang sebelumnya pernah melamar berdasarkan soal berikut, dan P2 merupakan proporsi pelamar yang belum pernah melamar pada Bank Unggul. Di mana P1 dijelaskan 35%, saya tunjukkan dulu sebentar. Minyak 35% dan yang tidak diterima adalah 30%. Dan sampel yang random ya 250 pelamar dan kurang dari 2% itu berapa probabilitasnya? Kita lihat. Berarti untuk P1 30% sama dengan 0,35 dan P2 sama dengan 30% 0,3. Untuk N1 sama dengan N2 karena proporsinya itu sama untuk yang sebelum pernah melamar dan belum pernah melamar yaitu 250, maka P1 min P2 kita dapatkan nilai 0,02 atau sekitar 2%. Maka kita harus mencari probabilitas distribusi normalnya dengan menggunakan rumus standar deviasi beda dua proporsi, di mana Z atau nilai Z score sama dengan P1 min P2 dikurangi dalam kurung P1 besar min P2 besar per standar deviasi P1 min P2, di mana kita mendapatkan tadi 0,02 dikurang 0,35 dalam kurung min 0,03 per 0,35 per 0,05 per 250 ditambah 0,3 dikali 0,7 per 250, di mana kita mendapatkan hasil Z score min 0,71. Untuk dengan berdasarkan kita melihat pada nilai tabel Z score min 0,71 itu setara dengan 0,2612. Karena kita menginginkan nilai yang kurang dari minus 0,71, kita maka menginginkan nilai di sebelah kiri kurva, maka dikurangkan hasil dengan 0,5. Maka kita mendapatkan
peluang 23,88%. Sehingga dengan mengetahui besarnya proporsi pelamar yang belum pernah melamar dan yang pernah melamar, kita dapat mengetahuinya peluang dari berapa yang keterima dengan kurang dari 2% dalam merupakan rumus sampling deviasi beda dua proporsi. Sekian dari presentasi saya mengenai konsep dasar sampel dan populasi, metode pengambilan sampel atau sampling, kemudian ada pula distribusi sampling dan contoh soalnya. Untuk daftar referensi yang saya ambil dari Andriani JP, metode sampling, Nurudin M. Mara, ukuran sampel dan distribusi, dan Sujati Z dengan bukunya sampel dan distribusi sampling. Sekian dari penjelasan tugas saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan karena saya juga sama-sama belajar terkait dengan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.